Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari seorang ibu yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ibu ini, dia mengatakan yang mau dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria bukanlah Ishak, tetapi Ismail. Apakah benar demikian seperti yang dikatakan ibu ini? Mari kita lihat videonya dan saya akan menanggapinya sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan. Tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan yang diganti di dalam Alkitab yang dikorban itu Ishak, sebenarnya itu Ismail. Ibu ini menuduh bahwa Alkitab itu salah dan telah mengganti nama dari Ismail menjadi Ishak. Nah, saya mau katakan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Satu-satunya kebenaran firman Tuhan sempurna. Dan Alkitab tidak pernah mengubah-ubah nama orang di dalamnya. Yang dimana dari Ismail menjadi Ishak. Tidak pernah. Ismail ya Ismail, Ishak ya Ishak. Jadi jelas. Mari kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya dari video ini. Pembuktiannya bisa saya ungkap sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan judulnya adalah Iman Abraham diuji. Kopnya itu. Siapa yang punya Alkitab di rumah ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Oh, mu'alaf juga ibu, masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya sudah mu'alaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya, karena mu'alaf itu tidak boleh disandang terus-terusan. Mu'alaf itu kan artinya muslim baru. Masa sudah 20 tahun kita masih bilang muslim baru? Enggak ya. Tapi mantan Kristen iya. Ya betul. Mantan Katolik. Saya mantan Protestan. Mantan-mantan kita. Ya, jadi yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Ketika Abraham, yang seperti dalam Alkitab ya sebagai Ibrahim, ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika melahirkan Nabi Ismail usia berapa? Ketika dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu boleh, kita akan kupas tuntas habis. Ternyata di dalam Alkitab ketika dirunut sejarahnya, terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini harusnya seorang pemuda yang usianya 16 tahun atau 17 tahun. Tidak mungkin seorang anak yang usia 3 tahun. Kenapa? Pembuktian satu ayat. Karena di dalam Alkitab ini ada tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Apakah, kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja, asal terima saja. Karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Apa yang disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi. Umatnya tidak pernah buka Alkitab. Jadi apa yang pastor bacakan sudah itu terima saja. Kalau kita ini harus lengkap dengan dalil. Dan setelah disampaikan harus ada tanya jawab. Nah itu ya, ibu paham banget itu. Jadi ada satu ayat itu yang merujuk bahwa tidak mungkin anak umur 3 tahun bisa memikul kayu bakar. Dan bukti yang kedua adalah ibu ini dia mengatakan bahwa tidak mungkin yang dipersembahkan, yang hendak dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ishak. Kenapa? Karena menurut ibu ini Ishak masih berumur 3 tahun. Nah, saya tidak tahu di mana dia ambil cerita bahwa Ishak pada saat itu berumur 3 tahun. Nah, saya mau katakan ibu ini mengarang cerita. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya,
Ishak pada saat itu berumur 3 tahun, tidak ada. Nah, untuk menjawab ya tuduhan ibu ini, sebelumnya saya mau sampaikan dulu firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 19. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, di sini konteksnya Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak dari istrinya sendiri, yaitu Sarah, dan anak ini bernama Ishak. Nah, mungkin Abraham melihat umur mereka secara manusia, mungkin dia merasa tidak mungkin. Nah, tetapi kita melihat di sini Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa memang Sarah akan melahirkan ya seorang anak laki-laki, namanya adalah Ishak. Dan Abraham dia mencoba mengatakan kepada Tuhan, ya, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dan dia meminta supaya Tuhan berkenan kepada Ismail, ya, mengadakan perjanjian kepada Ismail. Nah, tetapi apa jawaban daripada Tuhan Allah? Lihat ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi jelas sekali Tuhan menolak Ismail. Di sini dikatakan tidak, ya, tegas. Nah, tetapi siapa? Dikatakan ya, melainkan anakmu sendiri yang akan dilahirkan oleh istrimu yaitu Sarah, dan nama anak itu yaitu Ishak. Jadi Ishak yang dipilih. Dan dikatakan aku akan mengadakan perjanjianku ya dengan Ishak yang menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi di sini diberitahukan bahwa Ismail ditolak oleh Tuhan. Nah, meskipun Ismail ya diberkati ya menjadi bangsa yang besar, tetapi ya secara perjanjian atau berkat khusus itu diberikan kepada Ishak. Ya, Ismail diberkati secara menjadi bangsa yang besar karena dia benih Abraham. Nah, tetapi secara perjanjian atau berkat khusus itu diberikan atau dipilih Ishak, bukan Ismail. Jadi Alkitab jelas sekali, Ismail ditolak, Ishaklah yang dipilih. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Kejadian pasal 22, waktu Abraham hendak pergi mempersembahkan anaknya. Nah, di sini diberitahukan oleh firman Tuhan di ayat yang pertama, ya, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Lihat yang kedua, firman-Nya, ambillah anaknya yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi jelas sekali yang diminta oleh Tuhan untuk hendak dipersembahkan yaitu Ishak, bukan Ismail. Ya, Alkitab itu dengan jelas sekali dan tegas mengatakan yang hendak mau dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Lalu ibu ini mengatakan tidak mungkin Ishak karena Ishak itu baru berumur 3 tahun. Nah, tidak ada dasarnya ya. Ibu itu karang cerita. Nah, tetapi kalau kita melihat apakah Ishak ini ya, benar dia berumur 3 tahun atau dia bisa memungkinkan dia itu sudah dewasa, sudah besar sehingga dia bisa memikul kayu ya untuk korban bakaran. Nah, untuk menjawab hal ini, kalau kita melihat dulu waktu Ishak dilahirkan ya di pasal 21, Ishak ya dilahirkan pada saat itu Abraham berumur 100 tahun. Nah, itu berarti Sarah istrinya berumur 90 tahun karena jarak mereka 10 tahun ya. Sarah berumur 90 tahun dan Abraham berumur 100 tahun waktu Ishak dilahirkan. Nah, lalu kalau kita membaca Kejadian pasal 23, di situ dikatakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Lalu ayat yang kedua, kemudian matilah Sarah. Nah, jadi Sarah dia hidup sampai umur 127 tahun. Nah, kalau kita melihat
ya, waktu Abraham hendak mempersembahkan ya anaknya, dikatakan Sarah itu kan masih hidup. Ya. Jadi kalau kita menghitung mulai waktu ya Sarah melahirkan Ishak, waktu itu Sarah berumur 90 tahun sampai Sarah meninggal ya 127 tahun, maka itu berarti 127 tahun kurang 90 tahun, terdapatlah angka 37 tahun. Jadi Sarah berumur 127 tahun ketika meninggal, dikurangi dengan waktu Sarah melahirkan ya Ishak 90 tahun, umur 90 tahun. Berarti 37 tahun. Nah, kalau kita perhatikan bahwa jarak ini 37 tahun, maka ada kemungkinan bahwa Ishak itu waktu hendak dipersembahkan oleh Abraham, maka Ishak itu berumur sekitar belasan tahun. Kebanyakan ya para teologi ya, mereka berpendapat bahwa Ishak pada saat itu berumur ya belasan tahun, ada yang mengatakan antara 15 sampai 18 tahun. Tapi kalau kita melihat ada seorang sejarawan ya orang Israel yang terkenal namanya Josephus Flavius. Nah, dia mengatakan bahwa Ishak di sini waktu hendak dipersembahkan oleh Abraham, dia berumur sekitar 20 tahun ke atas. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa tuduhan ibu ini mengatakan Ishak pasti berumur 3 tahun, itu adalah salah. Karena jarak waktu Ishak dilahirkan, dikatakan Sarah berumur 90 tahun. Lalu Sarah meninggal itu 127 tahun. Artinya ada 37 tahun ya jarak itu. Dan banyak para teologi mengatakan bahwa Ishak waktu hendak dipersembahkan itu umurnya sekitar belasan tahun, sehingga dia bisa memikul ya kayu untuk korban bakaran. Nah, menurut Josephus Flavius ya seorang sejarawan yang terkenal di Israel, dia mengatakan justru Ishak itu berumur sekitar 20 tahun ke atas. Nah, jadi memungkinkan bahwa Ishak itu bukan lagi umur 3 tahun, tapi belasan tahun atau mungkin di atas, sehingga dia bisa yang memikul kayu korban bakaran. Nah, itulah pendapat ya atau jawaban dari tuduhan ibu tadi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya, alasan yang kedua dari ibu ini. Sebaik-baik tupai melompat pasti juga jatuh. Sebaik-baik kebenaran yang ditutupi akan terbuka juga. Maka di saat ayat terakhir, ketika selesai upacara pengorbanan itu yang akhirnya katanya diganti domba, kalau di Alkitab tuh diganti domba. Lalu pulanglah Abraham bersama putranya, ya pulang ke Beersheba. Beersheba itu tempatnya siapa? Tempatnya Hajar dan Ismail. Sementara kalau Ishak dan ibunya Sarah di Kanaan, maka terungkaplah kebohongan itu. Kenapa kalau memang Ishak yang dikorbankan? Pertanyaan lagi, kalau ibunya di Kanaan, kenapa dia harus pulang ke Beersheba? Detik itu juga saya katakan bahwa saya berani untuk syahadat. Ya, ibu ini mengatakan bahwa setelah ya anak Abraham, ya peristiwa anak Abraham hendak dipersembahkan, walaupun tidak jadi akhirnya karena Tuhan menyediakan ya seekor anak domba. Nah, di situ dikatakan bahwa Abraham pergi ke Beersheba. Ya, memang kalau kita melihat ya di akhir cerita bahwa di situ dikatakan ya Abraham dia pergi ke Beersheba ya bersama dengan anaknya yang hendak dipersembahkan tadi yang tidak jadi. Ya, kalau menurut Alkitab adalah kebenaran itu adalah Ishak. Nah, kalau kita melihat ya di sini dikatakan di ayatnya yang ke-19 ya dari Kejadian pasal 22. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, jadi ibu ini mengatakan, lihat, Abraham tidak pulang ya ke Kanaan ya, tapi dia pulang ke Beersheba, dan dia mengatakan bahwa Beersheba adalah tempat daripada Hagar ya dan Ismail. Dikatakan
bahwa disitulah tempat mereka. Jadi jelas sekali bahwa yang dipersembahkan itu, yang hendak dipersembahkan itu adalah Ismail, karena Abraham pulang ke Berseba. Berseba itu adalah tempat Hagar dan Ismail. Apakah benar demikian? Nah, kalau kita melihat ya firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 21, di situ dikatakan ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, itu Ismail. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, jadi ibu ini lihat, ibu ini di dalam video tadi mengatakan, lihat mereka pergi ke Berseba, mereka tinggal di situ. Tapi dia tidak melihat ya ayat selanjutnya. Apakah Hagar dan Ismail benar-benar tinggal di Berseba? Lihat di ayatnya yang selanjutnya. Apa kata ayatnya yang ke-21? Lihat. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi Hagar dan Ismail, mereka tidak tinggal di Bersebanya, tapi mereka akhirnya tinggal di mana? Di padang gurun Paran. Ya. Jelas sekali dikatakan tinggal di padang gurun Paran, bukan di Berseba. Nah, sekarang saya mau tampilkan ya bagaimana yang padang gurun Paran dengan Berseba itu adalah tempat yang berbeda, jauh. Mari kita lihat dulu gambarnya, petanya. Nah, lihat gambarnya di sini. Ya, saya akan perbesar. Nah, lihat. Ini adalah Berseba. Ya, padang gurun Berseba. Lalu ini adalah Paran, padang gurun Paran. Ya, lihat. Dan ini adalah Mesir. Jadi di sini di firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Hagar mereka berjalan ya berjalan di padang gurun Berseba lalu menuju ke bawah, dan mereka menetap di padang gurun Paran, bukan di Berseba tapi di padang gurun Paran. Sedangkan Abraham dan Ishak tadi mereka pergi ke Berseba. Nah, lihat jaraknya itu jauh. Kalau kita melihat di peta itu jarak mereka ya sekitar 150 km, jauh sekali. Jadi adalah sebuah kebodohan dari ibu ini yang mengatakan bahwa Hagar dan Ismail tinggal di Berseba, dan waktu Abraham setelah hendak mempersembahkan anaknya, walaupun tidak jadi, dikatakan kembali ke Berseba. Nah, lihat dia kembali ke Hagar, itu berarti itu adalah Ismail. Nah, tapi yang benar adalah Abraham memang pulang ya pergi ke Berseba. Kita tidak tahu apa alasannya ya, tetapi Berseba bukan tempat tinggal Hagar dan Ismail. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka itu tinggal di Paran. Dan Ismail itu sudah ya diambil istrinya dari Mesir. Ya, jadi beda lokasinya. Paran, padang gurun Paran dengan Berseba. Jaraknya itu 150 km. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dituduhkan oleh ibu ini dalam video tersebut yang mengatakan bahwa Alkitab sudah salah, yang sebenarnya itu adalah Ismail, tapi dikatakan Ishak, itu adalah sebuah kesalahan yang besar ya pernyataan tersebut. Karena tidak ada dasar. Alkitab itu tidak pernah salah, sempurna, dan tidak pernah mengganti-ganti nama. Ya, kalau Ishak ya Ishak, kalau Ismail ya Ismail. Lalu kedua dia mengatakan bahwa tidak mungkin Ishak yang dipersembahkan, yang hendak dipersembahkan karena dia masih berumur 3 tahun. Nah, itu tidak ada dasarnya. Justru kalau kita melihat ya dari waktu Sarah melahirkan Ishak umur 90 tahun Sarah, lalu waktu dia meninggal umur 127 tahun. Jadi ada 37 ya jaraknya. Maka ada kemungkinan ya bahwa Ishak itu waktu hendak mau dipersembahkan dia berumur belasan tahun. Ya, bahkan seorang sejarawan Israel, ya Josephus mengatakan dia umur 20 tahun ke atas. Nah, lalu ibu ini juga mengatakan waktu Abraham setelah hendak mempersembahkan anaknya, mereka kembali ke Berseba, dan dia mengatakan Hagar kan tinggal di Berseba. Jadi waktu mereka kembali itu berarti Ismail yang bersama dengan dia, dipulangkan ke rumahnya, dipulangkan ke ibunya. Nah, tetapi itu adalah sebuah kesalahan karena firman Tuhan mengatakan bahwa Hagar dan Ismail tidak tinggal di Berseba, tapi tinggal di padang gurun Paran. Ya, jadi jarak Berseba dengan padang gurun Paran itu 150 km. Itu adalah sebuah kesalahan mengatakan bahwa Hagar tinggal di Berseba.
itu salah. Yang benar dia tinggal di padang gurun Paran. Jadi jelas itu bukan Ismail ya, yang bersama dengan Abraham, tapi tetap sesuai dengan perkataan firman Tuhan, itu adalah Ishak. Nah, jadi kiranya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita jangan diombang-ambingkan ya oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.